Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya sesuai dengan segarnya oksigen yang kita hirup, Bunda ya. Alhamdulillah. Monggo para Bunda, Bunda Endang dan soulmate beliau. Iya, tidak bisa dipisah dengan Bu Sabra. Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Haji Muhajir Irsyad, ayahanda kita semua, kemudian gurunda kita, gurunda kami, Asy-Syaikh Ad-Doktor Masroni Al-Hajj, mudir dari Pondok Pesantren Afisena dan Pondok Pesantren An-Nasir yang alhamdulillah juga bisa rawuh. Kemudian sahabat saya, saudara saya Gus Fuad yang senantiasa bisa membersamai panjenengan, dan tentu tidak lupa Ketua Umum, tadi katanya Buning ya, Ketua Umum PSSI Ketua Umum Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid, sosok yang kemudian menjadi ibunda kita semua, Bunda Haja Untari Muhajir Irsyad, dan tentunya lebih khusus lagi tuan rumah yang hari ini telah menyiapkan hidangan buah-buahan di sana itu, Bu. Saya kelihatan, Bu ya. Oh bukan, Bu ya. Mohon maaf ya. Saya pikir itu dihidangkan buat kita GR berarti. Astagfirullah. Ini gara-gara Gus Fuad ini ya. Mohon maaf Bunda ya. Bunda Aning yang biasanya saya ketemu beliau di Masjid Chandra Kirana Nurul Falah ya. Hari ini ketemunya di tempat yang lebih sejuk itu ya. Nyaman, Masya Allah. Ini benar-benar kita tadabbur alam, Bunda. Tapi meskipun tadabbur alam, saking senangnya saya harapkan langsung kalau turun tidak boleh langsung dari sana. Tetap melewati tangga itu ya. Salawat salam semoga senantiasa teritikad biqalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa mencoba mencintai beliau dengan cara yang paling benar, mengikuti apa-apa yang beliau telah tuntunkan pada kita, dengan harapan kelak ketika dibangkitkan di yaumul hisab, Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, mencintai kita sebagai bagian dari muhibbin beliau, dan tentu ujungnya kita menjadi bagian dari umat yang tersyafaati oleh beliau dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bunda yang dirahmati Allah, hari ini kajian kita berangkat itu sudah ngaji tadi, Bunda ya. Panjenengan melewati pertigaan Posarang, kemudian naik. Yang saya tahu kajiannya, saya tulisannya kan di waterpark gitu ya. Maka saya pakai celana rekreasi, Bunda. Waterpark. Saya itu khawatir kena air itu kan. Ada waternya itu kan. Soalnya kalau watermelon saya tahu. Akhirnya tadi lewat, loh masih terus ternyata. Saya pikir mbaknya Google yang salah. Tapi saya terus kemudian belok itu ya, belok ngikuti truk. Wah ini mesti salah ini. Tapi ternyata dari jauh saya lihat kerudung Bunda melambai-lambai. Wah, pasti benar ini.
Jadi ketemu sama bunda-bunda di depan ternyata bukan jamaah, tapi mau ke sawah ya ibu-ibu. Bunda-bunda tadi ibu-ibu kan, bunda lihat kan? Saya pikir mau ikut kajian, badhe ten Sabin gitu. Oh nggih Bu, monggo. Alhamdulillah. Rasanya kita itu bunda hampir-hampir disuguhi oleh Allah setiap hari, setiap waktu, setiap saat itu dengan serpian-serpian kecil dari surga yang sebenarnya. Serpian, dan itu kecil sekali. Sehingga tadi disampaikan oleh Bunda Haja Untari, kebersyukuran itu sebuah keharusan yang tidak boleh ada jedanya, tidak boleh. Meskipun kemudian panjenengan mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, maka ada bagian dari ketidaknyamanan itu yang kemudian bisa kita syukuri. Nah, nanti kita bicara ke sana. Hari ini saya didaulat oleh beliau-beliau. Kalau saya itu kan cuma ngikutin judul dan tema Bunda ya. Hari ini diminta oleh para bunda untuk menyampaikan materi berkaitan dengan surah yang khusus berbicara tentang panjenengan. Tadi Gus Fuad membaca sebuah ayat yang seringkali membuat saya itu merinding kalau pas baca sendiri. Bisa gemetar kalau kemudian kita baca terjemahnya. Yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita betapa hamba Allah yang paling kita cintai, bahkan kita lebih mencintai beliau dibanding pasangan. Benar Bu? Panjenengan kedah mencintai Kanjeng Nabi itu lebih dibanding pasangan, lebih dibanding anak-anak, bahkan lebih dibanding orang tua, lebih dari diri sendiri, kata Bunda Untari. Itu kalimat Rasul ketika memegang tangan Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, dan kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku mencintai panjenengan itu lebih dari apapun kecuali diriku sendiri. Kata Rasulullah, wahai Umar, sungguh belum sempurna imanmu sebelum engkau mencintai Allah dan aku lebih dari apapun termasuk dirimu sendiri. Maka yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi itu langsung buat kita merinding itu ya. Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul sebagaimana nabi-nabi dan Rasul sebelum kita. Yang ketika beliau itu wafat, Umar kehilangan kendali, menjadi sangat emosional, menggeret itu apa Ibu bahasa Indonesia? Menarik itu geret Bu ya, ya. Menarik itu ya Bu ya. Jadi dia melepaskan ujung pedangnya itu sampai di tanah, kemudian ditarik, diseret begitu. Sambil dia mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, Rasulullah wafat, maka aku akan potong lidahnya. Itu orang yang tidak rela dan tidak ridho orang yang dicintai itu wafat. Saking cintanya Bu. Makanya ada seorang istri yang ketika suaminya meninggal tuh, ya ojo ditinggal aku toh, ya aku melok. Dan kemudian Pak Mudin bilang, Bu monggo sareng-sareng. Ternyata tidak mau Bu, tidak mau. Itu cinta palsu. Tidak Bu ya. Itu cinta benar, malah cinta benar itu begitu ya. Justru harus mendoakan nih. Jadi ayat yang luar biasa, matur nuwun Gus Fuad diingatkan. Dan hari ini kita akan membahas Bunda surah yang secara khusus berbicara tentang wanita dari judulnya, dari namanya. Meskipun kandungan dari surah ini Masya Allah itu ya sangat kompleks, variabel pembicaraannya juga sangat banyak. Tapi surah ini adalah surah yang paling tidak mewadahi hampir keseluruhan muskilah para wanita yang hidup di atas bumi Allah. Ada surah yang hampir sama, tapi kemudian disebut dengan mini An-Nisa, Nisa mini begitulah. Namanya At-Tolak. Maka biasa disebut dengan surah ini dengan An-Nisa Sughra, An-Nisa kecil. Karena di dalamnya memang berbicara tentang kehidupan para wanita dan muskilah yang ada di dalamnya. Baik, saya akan awali, Bunda yang dirahmati Allah. Tadi terjemah dari yang dibaca Gus Fuad ya, Bu Aning tadi membaca. Dan saya yakin kalau mendengar intonasi beliau ini suka baca puisi. Karena itu bukan intonasi
penterjemahan, tapi intonasi orang yang melanggamkan kalimat-kalimat dengan intonasi puisi. Kok tahu Ustadz ya, saya dulu pembaca puisi. Artinya suka dengan sastra, saya itu suka dengan sastra. Jadi beliau membaca dan di ujungnya kemudian ayat tersebut berbicara tentang konsep kebersyukuran. Maka saya akan mengawali bahasan surah An-Nisa itu dengan seberapa para bunda itu bersyukur dicipta sebagai seorang wanita. Jadi di masa Rasulullah itu diutus bunda, kehidupan jahiliyah lama, jahiliyah kuno, itu memposisikan wanita pada posisi yang sangat rendah. Bahkan pada saat Rasulullah hadir sebagai seorang nabi dan rasul sekitar 610 Masehi, itu di kerajaan Romawi kuno itu masih diperdebatkan apakah wanita itu punya ruh seperti manusia, seperti laki-laki atau seperti binatang. Sampai seperti itu. Itu menunjukkan memang derajat wanita itu berada pada posisi yang teramat sangat rendah. Kalau jenengan pernah dengar yang namanya harem, mohon maaf ya, harem pada saat kerajaan Romawi baik Barat maupun Bizantium Romawi Timur, yang namanya harem itu seorang raja bisa memiliki istri ribuan yang diletakkan di sebuah tempat namanya harem itu. Dan bagaimana kemudian ketika mereka menyukai seorang wanita, tinggal kemudian diambil tanpa kemudian melalui proses menikah dan seterusnya. Maka Islam adalah blessing of woman. Dia adalah anugerah buat wanita. Hadirnya Islam ini adalah anugerah yang teramat sangat luar biasa. Nanti kita akan kupas bagaimana surah An-Nisa dan surah-surah yang lain membincang tentang wanita. Bahkan secara khusus kemudian Allah menghadiahkan ya kepada Rasulullah atau kepada umat manusia ayat-ayat Al-Quran yang tersusun kurang lebih 176 ayat ya dalam surah tersebut, namanya adalah An-Nisa. Tidak ada surat kemudian disebut Ar-Rijal, itu tidak ada. Surat yang ada itu An-Nisa. Itu menunjukkan penghormatan yang secara khusus diberikan Allah kepada wanita. Kalau kemudian di kamar ya, dalam ruangan ini, misal atau penginapan atau suatu saat majelis taklim Istiqomah Qalbun Wahid itu punya hotel, Bu. Seperti Hotel Muslim Sofyan itu kan, punya hotel Istiqomah Qalbun Wahid. Itu kalau ustadznya nginep gratis, Bu. Pulangnya saja bayar itu ya. Jadi ketika kemudian punya seperti itu, kamar-kamar hotel atau ruang-ruang ya Bu ya, meeting roomnya itu dikasih nama misalnya. Ada meeting room namanya misalnya Fuad atau Gus Fuad itu kan. Itu berarti Gus Fuad pasti istimewa menurut majelis taklim Istiqomah Qalbun Wahid. Diberi nama misalnya Kiai Haji Muhajir Irsyad. Diberi nama misalnya siapa, terserah lah ya. Nah, ketika kemudian Allah memberi nama surah dalam Al-Quran itu An-Nisa, maka wanita itu berarti makhluk yang istimewa buat Allah, buat yang menciptakan. Artinya panjenengan ini makhluk istimewa. Maka kalau ada seorang ibu yang kemudian merasa tidak istimewa menjadi seorang wanita, merasa tidak penuh dengan berkah kehidupannya menjadi seorang wanita, merasa kemudian kalah posisi di hadapan Allah menjadi seorang wanita, itu pasti salah asuhan, salah pengajaran, salah persepsi sejak awal. Jadi wanita ini teramat sangat luar biasa posisinya, sehingga yang pertama surah yang kita bahas hari ini adalah surah yang bernama An-Nisa, 176 ayat. Surah ini disebut surah Madaniyah. Menurut Imam Ali As-Sabuni, ya, Imam Ali As-Sabuni, Dr. Ali As-Sabuni, Allahu yarham, beliau sudah wafat sebelum Ramadan kemarin, salah seorang pakar tafsir dunia dari Syam. Beliau menulis sebuah kitab judulnya Sofatut Tafasir, yang di dalamnya kemudian beliau membedah sekian banyak ayat surat di dalam Al-Quranul Karim, termasuk surah An-Nisa ini. Dan beliau kemudian mengklasifikasi surah An-Nisa ini sebagai surah di antara 7 yang terpanjang dalam Al-Quran. Surah Madaniyah yang pertama disebut surah Madaniyah, itu berarti turunnya pasca hijrah. Meskipun turunnya di Mekah, Bu, tapi kalau pasca hijrah, kata Dr. Ali As-Sabuni, tetap disebut Madaniyah. Sebagaimana ini, 176 ayat ini ada ayat ke-58 itu turunnya nanti di Mekah. Jadi surah An-Nisa ayat ke-58 itu turunnya tidak di Madinah, tapi di Mekah saat Fathu Makkah. Tapi tetap disebut dengan surah Madaniyah, karena turunnya pasca hijrah.
Di antara 176 ayat yang ada di dalam surah An-Nisa ini, Bunda yang dirahmati Allah, ada kurang lebih sepertiga, 36% ya lebih. Itu ayat yang secara khusus membincang tentang posisi dan kedudukan wanita. Kalau kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis tentang prosentase wanita yang banyak menghuni neraka, maka jangan khawatir, prosentase penghuni surga juga wanita terbesar. Artinya kalau kemudian kita berbicara yang pertama, yang kedua juga harus disampaikan. Rasanya kemudian tidak adil kalau kemudian yang pertama disampaikan, yang kedua disimpan gitu kan. Dan kemudian disampaikan bahwa masuk nerakanya wanita itu karena ketidakbersyukurannya mayoritas atas suami. Tapi tidak pernah disentuh banyak laki-laki yang masuk neraka karena tidak bisa memuliakan wanita. Artinya ada keberimbangan yang Masya Allah, kita mempelajari Islam Quran itu. Jadi ketika kemudian wanita oleh Allah dilabelingi, ya, mendapat label sebagai ahlun nar karena ketidakbersyukuran, ketidaktaatan terhadap pasangan, maka di saat yang sama ada banyak laki-laki yang kelak akan menjadi ahlun nar karena tidak memperlakukan wanita sebagaimana seharusnya. Sehingga kemudian memang harus berimbang untuk kemudian kita sampaikan. Maka jarang kemudian saya menyampaikan di dalam forum-forum para bunda ini hadis yang berkaitan tentang seandainya saja laukana ya seorang hamba itu boleh bersujud pada makhluk yang lain, maka aku akan perintahkan wanita bersujud pada laki-laki. Mohon maaf, ini tidak saya sampaikan di forum bapak-bapak, tapi di forum ibu-ibu. Karena kalau ini saya sampaikan di forum bapak-bapak, pulang itu pasti nunjuk-nunjuk jenengan. Oh, terdengar ya, terdengar. Saya pikir tadi tidak dengar ya. Mohon maaf Abah ya. Kalau saya belajar dari beliau kan, ya belajar dari Ustadz Mas Roni juga. Tadi saya sampaikan, Ustadz, saya itu ketemu jenengan terakhir itu jadi jamaah pengajian panjenengan di bulan Ramadan di Masjid Jalan Mauni itu. Jadi bunda yang dirahmati Allah, itu kalimat yang Masya Allah dari Rasulullah SAW tanpa kemudian meninggalkan kalimat yang kedua. Kanjeng Nabi menyampaikan pada panjenengan saya dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Rasul bilang begini, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian wahai para ayah, wahai para suami adalah yang paling baik memperlakukan pasangannya. Coba. Jadi kalau jenengan misalnya melihat pasangan panjenengan, maka sampaikan ya, Kanjeng Nabi itu dawuh, yang terbaik di antara para suami seperuman kita, sekampung kita, itu yang paling bisa memuliakan istrinya. Ya, aku pengen gelang nih. Itu hadis yang tidak tepat sasaran. Dan Rasul melanjutkan wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan pasangan dan anak-anak saya. Itu Rasulullah SAW. Baik, ini poin pertama tentang An-Nisa. Yang kedua, sebelum lompat yang kedua Bu, yakin nggak Bu bahwa panjenengan itu makhluk istimewa? Nah ini belum yakin Bu, yakinnya sambil mikir ya, apa istimewa tuh? Perasaan biasa-biasa saja itu ya. Yakin nggak Bu kita itu istimewa Bu? Kok kita, panjenengan Bu? Insya Allah istimewa Bu ya. Karena Allah yang bilang Bu. Kalau kemudian kita mengistimewakan diri kita sendiri, itu tidak istimewa Bu. Itu pasti orang butuh pengakuan. Tapi kalau kemudian yang mengistimewakan adalah yang menciptakannya, yang memilikinya secara mutlak, maka itu pasti tidak relatif pujiannya. Kalau pujian manusia kan relatif Bu. Benar Bu? Ada nggak yang muji di depan, di belakang enggak? Duh, jangan bilang banyak Bu, ada gitu aja Bu ya. Jangan bilang banyak langsung lirik sebelah, itu agak menyakitkan perasaan itu Bu ya. Ada itu aja ya. Baik, jadi kedah yakin. Karena tadi disampaikan oleh Bunda Aning di awal, wong jawab salam aja harus yakin kok. Ini bahasa-bahasa trainer itu, motivator biasanya itu Bu. Beliau pasti suka ngikutin begitu atau menjadi trainer Bu. Jadi keyakinan itu harus ada, harus kita miliki untuk kemudian kita memang
mensyukurinya dengan sungguh-sungguh. Ya Rob, panjenengan itu menciptakan saya dengan sekian banyak potensi kebaikan. Maka bentuk syukur saya adalah memaksimalkan potensi tersebut untuk kebaikan diri dan orang lain. Kan Kanjeng Nabi sudah dawuh khairun nas. Itu jawaban Gus Fuad, anfa'uhum linnas. Sayangnya kameranya nggak bisa nyorot beliau tadi. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang manfaatnya paling bisa dirasakan oleh orang lain. Maka ketika kehadiran panjenengan itu membuat yang lain hamdalah, itu pasti manfaat jenengan bisa dirasakan selama ini. Kok datang kemudian yang lain, alhamdulillah Bu ini datang. Tapi kalau kemudian datang tiba-tiba semuanya merengut, wong iki meneh teko itu. Ini Bu, ini gagal menjadi khairun nas ya seperti ini Bu. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ini kemudian menjadi catatan buat kita semua, termasuk berposisikan sebagai wanita. Itu nggih. Baik, kemudian yang kedua. Bunda yang dirahmati Allah, Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ulumil Quran, beliau menyebutkan bahwa surah ini adalah surah yang menjelaskan beragam masalah atau muskilah yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Nanti ada berkaitan dengan pendidikan anak di An-Nisa ayat 9. Ada berkaitan dengan pernikahan, ya, siapa yang bisa dinikahi dan siapa yang tidak di ayat 3. Di ayat 34 tentang kepemimpinan seorang suami. Ayat 59 sampai 65 tentang ketatanegaraan. Jadi Masya Allah. Jadi ada kompleksitas materi yang dibahas di dalam surah An-Nisa ini. Sehingga kalau kemudian saya mendapat tema surah An-Nisa, tentu saya tidak akan berbicara 176 ayat. Tapi saya berbicara tentang seperti apa kedudukan surah ini dan seberapa kemudian surah ini bisa menginspirasi para istri, karena saya tidak melihat di sini ada yang jomblo. Para istri untuk kemudian bisa memerankan peran terpenting baik sebagai pasangan maupun sebagai ibu. Ini adalah dua peran paling penting yang panjenengan tunaikan di rumah. Peran sebagai pasangan dan peran sebagai ibu. Saya mengutip surah yang lain dulu, ayat yang lain untuk kemudian membawa penjelasannya pada surah dan ayat-ayat di dalam surah An-Nisa. Bunda yang dirahmati Allah, ketika panjenengan dulu menikah, sudah lupa Ustadz? Ya sudah, manten-manten barulah Gus Fuad saya tanya. Gus Fuad sampun nikah berapa tahun panjenengan? 8 tahun nih. Alhamdulillah. Berarti kan masih grace Bu, 8 tahun. Kalau jenengan kan rata-rata 28 tahun kan. Kelihatan dari wajah Bu ya. Ternyata berumah tangga itu banyak masalah, jadi wajahnya berubah itu Bu. Gus Fuad, ini saya tanya Bu. Gus Fuad, ketika panjenengan menikah, apa yang panjenengan paling harapkan dari pasangan? Saya lihat beliau tidak membutuhkan jawaban apapun dan tidak ingin mengeluarkan jawaban apapun. Karena dari awal sampai hari ini beliau mensyukuri pasangannya Bu. Kelihatan dari wajahnya, waduh jawab opo, saya itu sudah mensyukuri nikmat menikah. Tetapi paling tidak bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, menikah itu kan harus ada tujuan. Dan saya yakin beliau punya tujuan tanpa kemudian harus menjelaskan. Dan salah satu tujuan besar pernikahan itu adalah menjadi bagian pembangun peradaban. Dan ini kita akan masuk surah An-Nisa-nya. Tapi saya akan lewatkan melalui jembatan namanya Al-Furqan 74. Al-Furqan 74 itu jembatannya. Tadi lewat jembatan di sana namanya jembatan Kedak ya Bu. Nah ini jembatannya Al-Furqan 74. Al-Furqan 74 ini mengabarkan tentang sebuah doa yang saya yakin panjenengan setiap hari berdoa dengan doa ini, salah satunya. Terus begitu Ustazah, kata Ustazah Untari, Rabbana hablana, saking hafalnya beliau. Rabbana hablana min. Nah ini digaris bawahi dulu Bu, garis bawahi di bold, di italik. Ini berarti teramat sangat penting, azwajina. Kadang ini dilalaikan soalnya Bu. Wadzuriyatina qurrata a'yun. Coba sekarang kita cek dan tes. Apa benar yang pertama tadi sering dilupakan? Orang itu biasanya kalau berbicara qurrata a'yun itu pada siapa Bu? Suami, istri atau anak? Tuh kan, anak mesti.
Padahal yang pertama disebut oleh Allah siapa, Bu? Untuk qurrata ayun itu. Rabbana hablana min azwajina dulu, Bu. Selama ini orang tua itu melompati fase itu, makanya sering banyak anak bermasalah. Karena melalaikan bahwa yang pertama kali dibentuk qurrata ayun itu adalah azwajina, pasangan kita. Baru wadzuriyatina. Baru setelah itu anak keturunan. Untuk kemudian menjadi qurrata ayun. Berarti qurrata ayunnya anak itu secara tidak langsung bergantung kepada qurrata ayunnya pasangan, panjenengan saya. Maka tugas saya adalah menjadikan pasangan saya qurrata ayun, yang dengan itu kemudian akan meresonansikan qurrata ayunnya pada anak. Anak melihat bundanya pegang gelas tangan kanan, minum pakai basmalah, itu ibu yang qurrata ayun. Sedep dipandang dan tentremkan hati. Bundanya ketika manggil atau bangunkan ketika subuh, nak bangun nak, ayo sama ummi atau sama ibu atau sama mama, ayo sholat yuk sama mama, atau ke masjid bareng-bareng yuk. Itu loh, ayah sudah siap, abahmu sudah siap, mamamu sudah seger. Bangunkan, itu sudah dalam keadaan kita berwudu seger, bangunkan. Anak melek titik itu enak, seger. Jadi kalau yang dilihat seger, mata paling tidak akan ikut seger. Tapi ketika nyiap dikit melek, mamai jek kasat kus nggak karuan. Bangunkan dengan suara atau dengan aroma, mohon maaf Bu, belum gosok gigi misalnya. Itu anak untuk bangun jadi berat. Maka prinsip qurrata ayun kalau dalam ayat ini adalah bawalah visi keluarga dari dunia sampai surga itu melalui visi pasangan dulu. Pasangan kita, kalau saya berarti istri saya, dengan konsep surah An-Nisa ayat ke-9 misalnya. Jadi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Furqan 74 tadi menyampaikan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Baru setelah itu kita ngomong waj'alna lil muttaqina imama. Kita nggak akan ngomong ke sana kalau azwajina wa dzurriyyatina belum qurrata a'yun. Karena di ujungnya itu dahsyat, itu peradaban sudah. Dan jadikanlah dari orang-orang bertakwa ini kami pemimpin mereka. Waj'alna lil muttaqina baru imama. Dan jadikanlah bagi orang-orang bertakwa yang sudah dibentuk oleh keluarga-keluarga bertakwa tadi itu, keluarga-keluarga qurrata ayun itu pemimpin yang bertakwa. Dan itu dari keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Karena kalau kemudian masyarakat yang terbentuk dan mayoritas ini masyarakat yang suka minum minuman keras, seneng nggak dipimpin orang bertakwa? Hobi berzina, suka nggak dipimpin orang bertakwa? Mereka nggak suka, mereka nggak mau. Nanti kalau itu yang saya pilih, jangan-jangan saya nggak boleh lagi nenggak minuman. Kalau saya pilih itu, jangan-jangan saya nggak boleh lagi ke titik-titik dan seterusnya. Maka di dalam ayat ini dijelaskan bangunan peradaban itu dari keluarga. Keluarga dari mana? Dari memilih pasangan dulu. Makanya kemarin saya menjelaskan di komunitas Bunda Smart namanya. Saya sampaikan Bunda, Islam itu mengajarkan pada kita bahwa cinta itu tak selalu harus memiliki. Wah, bunda-bunda langsung iya, gitu kan? Ini pasti penggemar Kang Tugol itu ya. Jadi cinta tidak harus memiliki. Itu prinsip iman loh Bunda, itu prinsip iman. Bunda, saya tanya, mohon maaf. Mungkin nggak suami panjenengan itu bukan cinta pertama panjenengan? Wah, panjenengan semangat jadinya ya. Mungkin itu kan. Nggak usah mikir ke sana lagi tapi Bunda ya. Dan yang menarik adalah ketika Gus Fuad mencintai seorang wanita, ketika kemudian senang sama wanita ini, Masya Allah wajahnya, ini mungkin itu ya, wajahnya mungkin antara Sayyidatina Sarah dengan Sayyidatina Aisyah. Wah, cakep. Kemudian jalannya belarak sempal. Asal nggak sempal beneran loh Bu ya. Leres Bu, belarak sempal gitu. Benar ya. Masya Allah. Bahkan Ustadz, giginya itu miji timun, cowok cili itu pasti balita.
Lah mijitimu lho Bu, cowok cilik. Jadi pokoknya segala pujian itu ada pada dia, tetapi Ustadz, akhlaknya. Kalau dengan orang tua tidak takzim, dengan anak kecil nggak bisa ngomong, Ustadz, saya memang cinta, tapi saya nggak ingin memilikinya jadi pasangan saya. Itu berarti dalam Islam itu cinta tidak harus memiliki karena dibingkai oleh iman. Bukan wanita seperti ini yang bisa menjadikan saya suami yang menyurgakannya dan anak-anak saya. Kalau menikah dengan wanita ini Ustaz, jangan-jangan 1 minggu ke salon saja 1,5 juta. Wabot. Maka bagi seorang mukmin itu mencintai tidak harus memiliki, karena yang dia pilih adalah bersandar pada standar iman. Yang di sana Ustadz, dia wajahnya Ustadz mungkin 7,8, yang tadi 8,6. Tapi Ustadz Masya Allah dengan orang tua takdimnya Ustadz, itu ibunya capek dikit beliau mijiti, ibunya duduk udah disiapin teh hangat di depannya, dengan anak kecil tetangganya bisa ngemong. Kalau ngajar ngaji Ustadz, kadang muridnya ada yang gendong belakang dan cuman tersenyum. Padahal saya lihat yang lain tuh sampai anak kecil itu di belakangnya kadang dijewer. Masya Allah Ustaz, ini adalah wanita surga yang turun ke bumi Ustaz. Dan kalau sekarang cantiknya 7,6, saya yakin ketika menikahinya menjadi 9,7 Ustaz. Ada nggak? Oh kalau ini para Ustaz ya, para Gus Fuad, mungkin nggak seorang laki-laki menikahi wanita semakin lama kelihatan semakin cantik? Gus Fuad, merasa nggak 8 tahun? Pak, Bu, saya merasa banget demi Allah. Merasa. Rasanya kemudian ya Allah. Dan saya memang berdoa ya Allah, kalau istri pas nyapu, saya pas duduk apa-apa. Sambil melihat itu kadang saya doa. Tidak selalu tapi sering. Ya Allah, semoga saya semakin mencintainya karena-Mu ya Allah. Pas nyapu. Jangan amin Bu, istri-istri saya loh Bu. Jangan. Jadi ketika nyapu itu saya lihat Bu. Dalam hati saya, ya Allah, semoga saya semakin mencintainya karena-Mu ya Allah. Maka Allah yang kemudian jadikan hidungnya yang tidak mancung itu jadi, bukan Bu, bukan jadi mancung Bu, itu aneh, itu dijepret pasti Bu. Jadi indah Bu, jadi presisi dengan wajahnya itu kan, jadi simetris. Jadi Masya Allah. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, dari situ kemudian kita bergerak menuju surah An-Nisa tadi itu. Jadi bagaimana kemudian membangun keluarga itu wajib memiliki visi. Dan visi panjenengan dan saya adalah visi dunia akhirat. Berarti dunia nggak boleh ditinggal. Agar kemudian dunia ini berasa serpian surga, maka orang-orang di ring satu kita adalah orang-orang yang qurrata a'yun. Masya Allah, itu jadinya rumah kita itu surga sebelum surga yang sebenarnya. Sehingga ada istilah home sweet home atau baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, dan itulah Rasulullah. Maka beliau menjadi teramat sangat kehilangan sekali ketika seorang wanita yang Allah jadikan melalui takdirnya pasangan beliau, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha wafat. Rasul itu seperti kehilangan sesuatu yang teramat sangat berharga. Karena ada suami yang ketika istri menghadap Allah itu sedihnya cuma 3 hari. Ada yang 1 minggu. Ada yang lumayan sampai masa iddah selesai. Tapi kemudian ada yang istri baru dimandikan ketika wafat sudah senang, itu kebangetan. Rasulullah itu kehilangan bertahun-tahun. Beliau 2 tahun lebih 3 bulan itu baru menikah dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Itu pun setelah beliau disodori 2 wanita, yang satu sudah sepuh, tidak menarik. Bahkan Ibunda Saudah itu mengatakan di antara istri-istri Rasulullah yang wajahnya paling tidak menarik dan tubuhnya adalah saya. Dan beliau adalah istri pertama Rasul setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Padahal beliau ditawari 2. Yang pertama Ibunda Saudah, yang kedua Ibunda Aisyah. Tapi beliau memilih Ibunda Saudah. Itu berarti Rasul ketika menikah tidak berpikir berkaitan dengan fisik, sesuatu yang bersifat kebutuhan biologis dalam tanda petik. Tapi yang beliau ingin hadirkan di rumah beliau adalah wanita yang bisa mensupport visi hidup seorang suami.
Maka ada banyak suami-suami hebat yang hadir dari para nisa yang luar biasa. Dan banyak suami-suami yang kemudian terbonsai potensinya, nggak keluar hebatnya karena istri-istri yang kemudian menjadi singa dan suaminya menjadi marmut, Bu. Istrinya singa. Tapi suaminya kemudian tidak muncul potensinya. Karena apa? Karena sang istri tidak bisa menjadi lahan yang baik buat suami. Lahan tanam Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Jadi bunda yang dirahmati Allah kemudian diakhiri tadi dengan waj'alna lil muttaqina imama. Oh berarti menikah itu kalau saya dengan pasangan dengan saya wajib dan harus saling mengkondisikan agar supaya istri bisa menjadi seorang qurrata a'yun dalam uga mekaten buat istri. Karena kalau tidak, kalau suami istri ini visinya tidak sama, Bu, anak-anaknya pasti pecah. Pernah lihat atau pernah membaca dalam Al-Quranul Karim kondisi rumah tangga yang seperti ini? Mereka menikah sebelum sang suami jadi nabi, Bu. Tapi ketika kemudian sudah jadi nabi dan rasul, sang suami sudah mulai berdakwah, istrinya beda visi. Leres, Bunda, ada Nabi Nuh. Maka kemudian dari 4 anak beliau, Sam, Ham, Yafid, dan Kan'an, ada satu yang nyelonong ikut ibunya, kan begitu. Ikut yang tidak benar dari orang tuanya. Maka kemudian yang terjadi pada keluarga Nabi Nuh, sang suami, orang yang dicintai Allah, mendapat gelar abdan syakuro. Pada saat yang sama kemudian Allah mencela Imro'atun Nuh, ya, pendamping dari Nuh, karena tidak mensupport visi suami, justru kemudian berseberangan. Berarti tugas para bunda apa, Bunda? Memberikan support visi ukhrawiyah suami, visi dunia akhirat suami. Jangan kemudian justru mematahkan, leres Bunda, membonsai. Suami mau apa? Jangan toh ya, bapak ini gak ngerti ya, ini loh ya. Bahkan milih sarung saja, ya iklan semen gak ngono wis elek, gak pantes. Sarung ini loh ya. Sehingga sama sekali tidak punya kesempatan memilih rasanya itu. Dan yang menjadi keluarga pada akhirnya para bunda. Ini yang kemudian menjadikan banyak peradaban di berbagai belahan bumi itu mengalami ketidaklurusan dalam perkembangannya. Baik, di antara 7 surat ya kata Imam Al-Qurtubi tadi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran atau li Ulumil Quran, yang kemudian disebut sebagai surat-surat yang setara An-Nisa dalam panjangnya, ya. Ini dari mulai Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, kemudian An-Nisa 176, kemudian Al-Maidah itu berapa? 120, Al-An'am 165. Ini surah-surah panjang yang memang Allah Subhanahu wa taala hadirkan ya, dan surah-surah panjang ini biasanya memang surah-surah madaniyah. Surah ketika peradaban itu sudah establis. Kalau Mekah itu kan masih dikuyo-kuyo, nggak butuh surah panjang. Jadi kalau jenengan hari ini kondisinya establis, nyaman itu ya, tapi nggak suka membaca artikel-artikel panjang, jauh lebih suka dengan artikel pendek, apalagi cuman quote-quote, sekedar quote gitu ya, maka bahaya, Bunda. Hari ini orang itu jauh lebih suka dengan yang instan. Kalau kemudian ada artikel penjelasan tentang sesuatu yang panjang itu kadang malah di-scroll. Lewat, suka pendek saja. Makanya kemudian daya jangkau pikirnya juga jadi pendek, jadi instan, dan ini sangat berbahaya. Kapan hari saya mendapat keluhan dari seorang anak yang merasa tidak tervalidasi sikapnya, karakternya oleh bapak dan ibunya. Karena bapak dan ibunya itu mikirnya sukanya pendek-pendek. Kalau lihat anaknya begini itu ya pasti begini. Tidak kemudian divalidasi dulu, kenapa Tona? Kok hari ini metutut misalnya begitu, ono teman. Enggak langsung ambek wong tua metutut tae, ora pantes. Bapak ibumu ora tahu ngajari ngono. Padahal harusnya ditanya dulu kenapa metutut itu gitu kan. Bisa jadi ketika kemudian dia tervalidasi sikapnya, perasaannya, dia cerita, kita malah walana, kita malah support dia dan seterusnya. Hari ini banyak anak-anak itu yang mengalami hal seperti itu, Bunda. Kinten-kinten gini mboten. Anak-anak yang merasa di reject sejak awal, sikapnya itu ya, ekspresinya.
Hanya melihat ekspresi langsung dihukumi. Itu karena kita terbiasa dengan hal yang instan tadi itu. Di medsos itu orang lebih suka dengan status pendek dibanding penjelasan panjang. Tak 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 straight, tak 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 straight. Padahal seringkali kita membutuhkan indikasi yang detail agar supaya kemudian bisa menghukumi sesuatu, menyikapi sesuatu dan seterusnya. Gurunda kami, Ustadz Ahmad Sarwat itu sering mengajarkan kalau ada muskilah yang kemudian kamu menginginkan rujukannya, jangan mencari, kalau terpaksa harus googling ya, jangan kemudian mencari artikel-artikel pendek, tapi cari yang format PDF, itu pasti panjang penjelasannya. Diambil dari ahli ini, sumber ini, dan seterusnya. Jadi itu gambaran-gambarannya kenapa surah-surah panjang dalam Al-Quran itu hadir di masa Madinah, bukan di Mekah. Itu ya. Baik, itu yang kedua. Jadi dia termasuk surah yang panjang. Kemudian yang ketiga, ini kok ngantos jam 11:30 Bunda ya? Kurang 3 menit, 2 menit. Tuh, dereng Bunda. Jam 12 Bu, jangan loh Bu. Iya 15 menit lagi nanti mungkin ada tanya jawab atau apa. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, yang kedua kata Dr. Ali As-Sobuni, keterkaitan antara surah sebelum dan setelahnya ini selalu menarik Bunda, Masya Allah ya. Dalam Quran itu, dalam ulumul Quran ada Ustaz, ada para asatid di sini ya, dan para asatidah, mohon kalau kemudian salah diluruskan ya. Termasuk Dr. Masroni ya. Jadi dalam ulumul Quran itu ada sebuah cabang ilmu namanya munasabah ayat. Munasabah ayat ini cabang ilmu dalam ulumul Quran yang berbicara tentang keterkaitan ayat atau keterkaitan surat. Saya contohkan yang paling gampang. Surah yang pertama turun, atau lebih tepatnya ayat yang pertama diturunkan pada Kanjeng Nabi napa Bunda? Ayat yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai alamal insana malam, 5 ayat pertama surah Al-Alaq gitu kan. Nah, yang menarik suratul Alaq itu diawali dari dengan kata Iqra, diakhiri dengan kalimat wasjud waqtarib. Jadi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ayat pertama dengan ujungnya itu dengan kalimat yang pertama bacalah. Ayo bunda-bunda kita membaca. Di tempat ini baca apa saja? Tadi saya salah baca ya, saya kira tadi buah untuk saya, ternyata enggak kan. Itu namanya ngisin-ngisini kalau itu Bunda ya. Tapi kalau jenengan kemudian keluar ke teras itu Bunda, lihat kemudian dibaca itu ya, tanam-tanaman ini. Membacanya dengan mungkin ilmu biologi, membacanya mungkin dengan ilmu keindahan alam itu kan, membacanya mungkin dengan banyak hal. Sehingga kemudian yang muncul, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada bunda-bunda keluar, innalillahi. Bunda, nggih itu ada rombongan orang meninggal. Oh, nggih kalau itu benar. Yang dilihat pas ada orang meninggal itu Bunda ya. Jadi membaca dan baca itu sebuah keharusan. Tapi ujungnya begini Bunda, tidak sembarang membaca. Yang pertama kita diajari oleh Allah, membaca itu harus dengan menyertakan asma. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Allah, dengan nama Rabbmu yang maha menciptakan. Karena yang paling mudah kita itu dikoneksikan dengan Allah adalah melalui ciptaannya. Dengan membaca apa yang diciptakan oleh Allah ini langsung nyambung, itu kan alhamdulillah. Dan ujungnya di ujung ayat wasjud waqtarib. Maka kata Dr. Ali As-Sobuni dalam Shaffatut Tafasir, hubungan antara ayat pertama dengan ke-19 ini adalah kalau jenengan dan saya itu membaca tapi ujungnya tidak semakin sujud pada Allah, tidak semakin waqtarib dekat dengan Allah, itu pasti bacanya salah. Pasti salah. Jenengan kok baca zikir pagi tadi itu ya. Misal baca apa? Yang mana bagian? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Misalnya baca doa itu. Doa perlindungan kita agar supaya membersamakan asma Allah kita terlindung dari dzaror atau bahaya baik dari langit maupun dari itu. Kalau kemudian membaca itu tidak menjadikan panjenengan semakin sujud pada Allah, ya Allah, zat yang paling mampu melindungi kami ini panjenengan. Buktinya apa? Divaksin 2 kali masih bisa tembus Bunda? Masih bisa tembus Bunda? Masih.
Kalau Allah berkehendak begitu, maksud saya begitu. Ini bukan masalah vaksinnya, bukan. Tapi kalau Allah berkehendak lain, maka yang terjadi hal lain. Leres mboten? Ada orang kemudian ketika naik sepeda motor, pas dia lupa, tidak menyengaja loh nggih, lupa dia nggak pakai helm. Saking nyusu-nyusunya. Karena mungkin dengar orang tuanya gerah dan opnam di sebuah tempat. Dia langsung geber motornya, lupa nggak pakai helm. Kemudian dia terpeleset. Kemudian kepalanya membentur aspal. Tapi qadarullah ternyata tidak luka. Mungkin Bunda? Mungkin. Ada orang pakai helm paling mahal, SNI tentu saja itu ya. Kemudian ketika dia jatuh, dan jatuhnya itu enggak buanter. Jatuhnya cuman pluk gitu aja. Cuman kemudian membentur aspal dan gegar otak. Mungkin Bunda? Mungkin. Artinya Bunda kita meyakini dengan keyakinan 100% bahwa yang menyelamatkan, melindungi, menyehatkan, membuat sakit dan seterusnya itu Allah. Baik bahaya dari langit maupun dari bumi. Panjenengan berdoa, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, afiahkan badan saya ya Allah. Afiahkan itu berarti bukan sekedar sehat, tapi sehat yang kita gunakan untuk kebaikan dan kebermanfaatan, itu afiah. Makanya tidak cukup sehat tapi wal afiah. Allahumma afini fi badani. Setelah itu Allahumma afini. Ya Allah, jadikanlah ya Allah pendengaranku ini afiah. Pendengaran yang bisa memfilter apa-apa yang kami tidak senang mendengar itu. Kok kemudian duduk begini tiba-tiba sebelah kita komentar, Bu, depan kita itu kelihatannya tasnya baru. Kita nggak senang dengar itu langsung, Alhamdulillah Bu, kita dengarkan lagi Bu ceramahnya. Tidak kemudian malah, iya ya Bu, iki ketok wis ganti ping 3 pengajian minggu iki. Tapi lek ndelok carane nggowo ketoke kredit Bu. Dan ketoke durung lunas Bu, mulai delik-delik itu kan. Jadi afiah sam'inya, pendengarannya itu kemudian menjadi pendengaran yang terlindungi dari apa-apa yang Allah tidak ridho. Jadi kalau mendengar perkataan atau kalimat yang Allah tidak ridho itu rasanya telinga ini rasanya nggak nyaman sudah, nggak bisa menikmati. Demikian pula wa'afini fi basari, penglihatan. Melihat sesuatu yang kemudian Allah tidak ridho itu rasanya tidak nyaman. Melihat sesuatu yang kemudian melenakan dan melalaikan serta sia-sia itu rasanya nggak nyaman. Ini berarti afiah, pendengaran, penglihatan, tubuh dan seterusnya. Baik. Jadi itu namanya keterkaitan surat itu ya, munasabah ayat. Nah, surah An-Nisa ini sebelum An-Nisa apa Bun? Ali Imran. Itu surat yang hafid Quran pasti hafal. Jadi Ali Imran, dan Ali Imran ini ujungnya tentang, awalnya tentang kedahsyatan sifat-sifat Allah itu ya, ujungnya tentang seruan ketakwaan. Dan ayat pertama An-Nisa itu tentang seruan ketakwaan. Ya ayuhan nas ittaqu itu kan, rabbakumul ladzi dan seterusnya. Jadi ada keterkaitan. Maka Bunda yang dirahmati Allah, panjenengan ya kedah ngaten. Kalau kita menginformasikan sesuatu pada orang sedang ngobrol dan seterusnya, itu alangkah indahnya kalau pembicaraan kita itu senantiasa tersambung satu dengan yang lain dan berisi tentang kebaikan-kebaikan. Karena ada orang yang suka ngomong itu nggak nyambung sana kemari, Bu ya. Al-Quran itu mengajarkan kita itu, Bu ya, kalau menyampaikan sesuatu itu yang terukur itu ya, terstruktur dan seterusnya, agar supaya kemudian orang yang kita ajak bicara dan seterusnya itu juga nyaman. Itu Al-Quran mengajarkan. Selalu ada kaitan ya, An-Nisa, Ali Imran seperti itu. Berikutnya, pokok kandungannya apa? Nah ini intinya Bu. 5 menit setelah itu kita buka tanya jawab nih. Kalau jenengan nggak tanya, saya yang tanya nanti. Pokok kandungan surah An-Nisa, buahnya. Tetapi yang kita ambil ada beberapa, Bu ya, yang terkait dengan panjenengan dan saya. Tadi sempat saya sampaikan jembatan, Bun ya. Jembatan. Jembatannya tadi apa, Bu? Jembatannya tadi, Bu. Surah apa, Bu? Al-Furqan. Ayat berapa, Bun? Ayat 74. Mohon maaf Bu, ini saya mencari HP untuk mencari ayat Quran ya, berbeda ya, sudah Bu, HP saya ketinggalan. Berarti saya harus mencari di sini.
Oh ini di sini ada, Masya Allah. Terus Mbak Nur, Gus Mbak, betul apa-apa nggih dalam ambil sekedar. Niki biasanya pun per jam atau per menit sewanya. Saya dengan beliau itu biasa guyon Bu, dan Masya Allah Bu, ternyata mata saya nggak jangkau, kecil-kecil tulisannya Bu ya. Kalau sudah 50 tahun itu ya begini Bu ya. Baik, jadi Bunda yang dirahmati Allah, di surah An-Nisa ya, kita masuk surah An-Nisa. Saya ambil saja contoh yang paling sederhana di sini kaitan dengan jembatan tadi itu Bunda. Di surah An-Nisa ayat ke-9 ini ya, Masya Allah. Ini ayat Bunda banget ini ya. Kepanggih Bun? Sampun nggih. Dibacakan Bun, monggo Bun. Wal yakhshal ladzina law taraku itu Bun. Oh enggak ada Bun ya. Karena bagi Bunda ini Masya Allah, suara itu aurat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Masya Allah, ini ayat yang indah sekali Bu. Dan hendaklah, wah ini buat para bunda ya, para bunda, hendaklah panjenengan ini mengkhawatirkan, memiliki rasa takut dan wajib untuk takut lau taroku, lau seandainya panjenengan semua itu meninggalkan apa min khalfihim di belakang panjenengan dzurriatan di'afa, keturunan yang lemah. Khafu maka khawatirlah, takutlah alaihim atas mereka. Falyattaqullah maka bertakwalah pada Allah dalam mendidiknya, maksudnya mendampingi mereka. Wal yaqulu, dan jika ngomong Bunda, jika bertutur kata Bunda, bertutur katalah dengan qaulan syadida. Mendidik anak itu yang teramat sangat dibutuhkan agar dia tidak menjadi generasi yang mengkhawatirkan kita. Allah menyampaikan didiklah mereka dengan takwa. Maka cara membangunkan orang yang pengen anaknya bertakwa dengan enggak itu beda. Yang pertama membangunkannya begini, ayo leh dan tangi, kan kok sekolah siap-siap ben ora disetrap. Ada begitu. Ayo le bangun nak, ini sudah subuh loh nak, eman 2 rakaat sebelum subuh kalau kamu tinggal. Ada yang begitu. Karena 2 rakaat sebelum subuh kita sudah jelaskan pada saat anak tidak tidur itu ya lebih baik dari bumi dan khairum minad dunya ma fiha. Lebih baik dari bumi dan seisinya. Ada yang membangun dengan kalimat begitu, membangunkan. Maka yang pertama ini berarti orientasinya adalah orientasi normal, wajar, standar-standar saja. Tapi yang kedua ini orientasinya sudah melampaui semuanya. Bangun pagi itu urusannya dengan berkah Allah nak. Bangun pagi itu urusannya dengan keberkahan hidupmu nak. Bangun pagi itu urusannya dengan keselamatan hidup dunia akhiratmu nak. Wah ini orang tua visioner banget ini. Ayo nak bangun nak. Sudah ditunggui ayah itu. Mama juga sudah siap sholat subuh. Sayang loh 2 rakaat sebelum subuh kalau ditinggal. Ayo. Ini visinya luar biasa orang tuanya. Tapi kalau kemudian, ayo tangi. Kok durung nyiapno bukumu, sekolahmu, ayo cepet tangi. Ini urusan-urusan yang standar-standar saja. Meskipun itu kemudian teranggap penting. Tapi kemudian hal yang lebih pokok itu lalai. Maka mereka akan menjadi anak-anak yang menomor sekiankan ibadah. Menomor sekiankan sholat subuh. Menomor sekiankan berkah bangun pagi. Tapi kalau kemudian kita sudah mengajarkan mereka, bahkan ketika bangun pertama dengan indahnya bangun pagi, luar biasanya bangun pagi, positifnya energi bangun pagi, maka insya Allah mereka menjadi anak-anak yang paling tidak, meskipun bangun paginya itu harus dibangunkan 3 kali, tapi kemudian bangun dengan senang. Karena ada anak yang bangun tidur itu merengut. Bangun tidur merengut. Dan wudu kono cepet, wudunya merengut. Lek wis wudu gak usah lungguh dhisik langsung sholat, sholatnya merengut. Menghadap Allah itu sambil bimoli itu kan, bibir monyong 5 kilo itu.
Jadi Bunda yang rahmati Allah, wajib bagi panjenengan dan saya punya sebuah visi besar untuk menjadi seorang ibu yang punya rasa takut kalau meninggalkan anak-anak yang lemah. Wabil khusus lemah iman. Yang kedua lemah fisik, yang ketiga lemah harta. Tapi yang pertama yang tidak boleh dilupakan lemah iman, wajib takut. Mungkin cerita ini sering saya sampaikan ya. Ada seorang bapak yang anak nomor satunya ada di Amerika, yang kedua ada di Britania Raya. Anak ketiganya itu menjadi petani di tempat beliau. Ketika beliau ditanya anak-anaknya itu ya, mau terbang beliau itu ditanya Ustadz Salim Afillah, mau kemana? Beliau sebutkan sebuah negara di Eropa, di Britania sana, Inggris Raya. Setelah itu ditanya rumah siapa, tempat siapa, anak saya. Wah, ceritanya panjang. Setelah itu yang lain di mana Pak putranya? Oh, yang satu di sini. Giliran kemudian ditanya anak yang pertama, sebenarnya ini mohon maaf, yang pertama yang jadi petani ini. Nah, terus yang setunggal Pak, beliau diam dan matanya berkaca-kaca. Ustadz Salim mikir, wah salah tanya saya, salah tanya. Maka kemudian sang bapak, beliau kemudian bilang sama sang bapak, Pak mohon maaf kalau pertanyaan saya jenengan tidak nyaman. Kata sang bapak kemudian begini, bukan begitu mas, saya itu setiap kali ditanya anak saya yang nomor satu, yang saya ingat itu cuma satu hal, kebanggaan dan ketentraman, kenyamanan hati saya punya anak itu pada anak saya nomor satu. Dia memang tidak sekolah sampai strata sekian, dia tidak kuliah di luar negeri, tapi anak saya nomor satu itulah yang nyekolahkan adik-adiknya. Anak saya nomor satu itulah yang nunggu saya di masa tua ini. Anak saya nomor satu itulah yang paling mengerti saya. Dan saya lebih bangga dengan anak saya ini dibanding anak saya nomor 2 dan 3. Saya itu kalau baca kisah itu, Bu, meskipun berulang-ulang rasanya, ya Allah, benar sekali kata Imam Hasan al-Basri, ulama tabi'in di masa lalu dari Basrah. Beliau menyampaikan sungguh qurrata a'yun itu pada keimanan dan akhlak anak, dan bukan pada bentuk fisik atau kekuasaan dan kekayaan yang dia miliki. Itulah yang akan menjadikan panjenengan nyaman melihat dan tentram merasakan di hati. Gini apa mboten Bu? Kita punya anak misalnya kuliah sampai S2 di Hungaria misal. Tapi ketika kemudian si anak ini diajak ngomong dengan ayahnya, mohon maaf saya tutup karena tidak dibaca, tidak santun kalau ngomong. Kemudian duduknya, karena saya melihat sendiri Bu, mohon maaf ya, kakinya itu ditumpangkan di sini, ngomong sama orang tua loh Bu. Ngomongnya itu dah. Di saat yang lain, anak yang dalam tanda petik mungkin dalam perbincangan antar orang tua itu kadang jarang dibanggakan. Justru kemudian Allah menitipkan mutiara yang sangat mulia yang bisa jadi panjenengan dan saya itu akan melongo, dan kemudian kita merasa ya Allah ternyata anakku yang bisa menolong aku di akhirat itu Ananda ini, anak ini. Bukan anak yang kemudian sesaat dibanggakan di dunia dalam pertemuan-pertemuan atau apapun. Maka Bunda, ayah, ayo yang pertama kita qurrata a'yunkan diri kita, pasangan kita. Kemudian yang kedua miliki perasaan khawatir dan takut memiliki anak-anak atau buah hati yang lemah, wabil khusus lemah iman. Karena dengan kuatnya iman dan indahnya akhlak itulah qurrata a'yun, penyejuk mata dan penentram hati itu akan kita dapatkan. Insya Allah begitu Bunda yang dirahmati Allah. Sekilas ya, kalau surah Nisa dibahas memang Masya Allah luar biasa, tapi kita panjang. Meskipun sedikit, semoga ada manfaat yang kemudian bisa kita petik, dan kiranya para bunda ayah kita semua bisa menjadi orang tua yang menjadi qurrata a'yun bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita, bagi siapapun yang berinteraksi dengan kita insya Allah. Baik, dari situ dulu Bunda, monggo kalau ada yang mau didiskusikan kami persilahkan. Kalau ada Bu, boten-boten Bu ya? Alhamdulillah. Berarti sampun clear ngaten Bu. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, jika sudah tidak ada, nanti ada yang tutup doa sendiri Bunda. Oh sekalian. Bunda, Ustaz Dr. Mas Rani nggih.
Sebelum ditutup oleh gurunda kami dengan doa ya, saya pengen membuat game sederhana. Boleh Bunda? Saya harus dapat izin dari ketua umum dan sohibul bed. Karena kalau tidak bahaya, pasti mobil saya bocor pulang nanti. Harus izin dulu ya. Alhamdulillah diizinkan. Gini Bunda, jenengan itu kan sudah kenal lama Bunda ya. Leres gak? Bunda Muhajir, Bunda Untari dengan Bunda sebelahnya. Bunda sinten Bunda, mohon maaf. Bunda Hartati. Oh, saya pernah di rumah jenengan waktu itu pengajian, pengawasan. Belum pernah Bunda? Oh, mohon maaf, ini berarti nodong ini Bunda ya. Saya pikir sudah dulu. Mohon maaf, mboten. Bunda Untari sampun dangu tepang beliau. Siapa Bunda Untari? Di antara kita, kecuali Abang Muhajir loh ya, di antara kita semua yang jenengan kenal paling lama. Paling lama, sinten Bunda? Paling lama itu berarti wajah-wajah jadul itu kan. Semuanya lama kelihatan Bu ya. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, saya cuma pengen begini loh Bu. Ini kan jenengan kenal nggih, kiri kanan kenal semua nggih. Kalau nggak kenal, awas loh Bu, kenal nggih. Kiri kanan loh ya. Kiri kanan depan belakang. Pas depan jenengan atau belakang jenengan. Pun nggih, clear nggih. Nanti kalau saya tanya nggak kenal, konsumsi ditarik. Jadi saya tanya sebentar. Nih Bunda jenengan Bunda. Depan jenengan sinten Bunda? Budia. Leres nggih? Budia. Samping jenengan? Lu baru tanya Bu. Mbak sampean sapa Mbak? Bu Rini, enggak karena maskeran mungkin Bu ya. Oh samar. Oh Masya Allah. Sama dengan guru ndak saya ya Ustazah Rini. Belakang jenengan Mirsa? Bu Puji, ini juga guru ndak saya. Bu Puji Pak Edi toh ini. Masya Allah, itu juga guru saya. Baik ya, Bu, karena sudah kenal. Yang belum kenal wajib kenalan dulu, saya tunggu. Wajib. Dan tidak boleh kenalan normal. Kenalan normal itu naminipun sinten asmonipun normal. Dalam itu enten pundi normal. Saya pengen dua hal yang tidak normal jenengan ketahui dari teman. Contoh tidak normal nggih. Jenengan menawi enjing menika ngirisi brambang napa mboten misal gitu. Tapi mosok kenalan ngono ya Gus Fuad ya. Sampun Bu tepang Bu, Ibu yang duduk samping Ibu kenal Bu? Sinten Bu? Bu Win. Oke. Samping sebelah sini Bu pasti tidak kenal. Nah, karena tidak ada gerak mata ke sini sama sekali. Ini Nduk ya, Ibu apa Mbak ini? Kalau ini Nduk, ini Ibu. Yang biru Mbak? Mbak, coba tanya Ibu namanya siapa Mbak? Baik-baik, coba tanya Mbak. Anda berani ya? Sudah pun nggih, ngaten. Bu, ini hal sederhana Bu ya. Saya pengen jenengan berjabat tangan pelan. Biasanya kalau Bunda itu kan tidak cukup berjabat tangan ya Gus Fuad ya. Mesti cipika-cipiki tuker dompet macam-macam kan. Nah ini saya pengen jenengan jabat tangan saja. Ini saya gunakan sebagai penutup, nanti ditutup oleh gurunda kami dengan doa. Siap Bu ya? Jabat tangan, kemudian mengucapkan kalimat saya. Mengikuti kalimat saya. Siap Bu ya? Kalau mau meluk boleh. Semoga semuanya sehat atas izin Allah, dilindungi Allah ya. Saya tuh khawatir kalau meluk, setelah kemudian pelukan selesai, jenengan merasa, dompetku kok hilang gitu. Ini pasti teman yang kalau dia pergi kita merasa kehilangan Bu ya, kehilangan dompet. Baik. Sampun Bu, siap Bu? Dengan siapapun Bu ya, jabat tangan Bu. Saya nggak yakin jabat tangannya perempuan cuman begini, saya nggak yakin Bu. Biasanya kadang disentuh, kadang di... Siap Bu ya? Baik. Kita akan berbagi kebaikan Bun ya. Khairun nas anfa'uhum. Tapi nanti ketika mengucapkan Bu, saya nggak pengen ada yang tersenyum atau tertawa Bu. Jadi kalau pengen tertawa sekarang saja Bu, sekarang habiskan.
Jadi kalau kemudian jenengan nggak bisa Ustaz, saya lihat teman saya itu lucu loh Ustaz, nggak bisa. Bahkan tangannya lucu tangannya itu. Dawu ya, dihabiskan dulu Bu, tersenyumnya, tertawanya. Kalau mau bertiga boleh, kalau nggak dapat teman Bu, bertiga boleh. Baik ya, siap Bu? Baik, kita awali dengan basmalah Bu ya. Dan saya harap jenengan tidak menganalisa ini jadi pengajian nopo toh, nggak usah Bu, nggak usah Bu, lakukan saja sederhana Bu ya. Baik, kita awali sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pejamkan mata Bu. Dengan namamu ya Allah, yang maha kasih, yang maha sayang. Matur sembah nuwun ya Allah, pagi ini Engkau berikan kami kesempatan membersamai saudara-saudara kami. Baik, panjenengan sekarang mengucapkannya dalam hati. Pelan-pelan saya akan sampaikan, atau kalau tidak ingin mengucapkan, sekedar mendengarkan saja mboten menapa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Rabb, yang maha kasih, yang maha sayang. Matur sembah nuwun ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan masih memberikan kesempatan hari ini bagi kami untuk menghirup oksigen di saat tidak semua hamba-hambamu berkesempatan bangun hari ini ya Allah. Matur sembah nuwun ya Allah, Engkau pertemukan kami dengan saudara-saudara terbaik fit dunya hatal jannah ya Allah. Berkahi kehidupan sahabatku ini ya Allah, yang tangannya aku pegang atas namamu ini ya Allah. Muliakan dia dan keluarganya ya Allah. Jadikan beliau ibu yang terbaik buat anak-anaknya ya Allah. Jadikan beliau ibu yang kelak akan dibanggakan anaknya di hadapanmu di persidangan mahsyar Allah. Jadikanlah pemilik tangan yang kami pegang ini Allah, wanita yang kelak Engkau akan muliakan di hadapanmu. Jadikan tangan yang aku pegang ini tangan yang tidak akan tersentuh api neraka. Jadikan tangan yang aku pegang ini adalah tangan yang bisa menjadi perisai bagi anak-anaknya kelak di hadapanmu. Allahumma ya Allah, jika kami bersaudara di tempat ini, maka persaudarakan kelak kami dalam surgamu Allah. Dan jika Allah Engkau surgakan sahabatku ini lebih dulu, maka beri kemampuan baginya mensyafaati kami untuk membersamainya kelak ya Allah. Demikian pula sebaliknya ya Allah, jangan Engkau jadikan kami lupa untuk menjadi pensyafaat jika Engkau izinkan ya Allah atas sahabat-sahabatku ini ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan beliau, muliakan pasangannya, muliakan anak-anaknya, curahkan rahman rahimmu dalam kehidupan keluarga beliau. Jadikan sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah, kehidupan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan Engkau persatukan keluarga beliau kelak dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang pegang lebih erat, kemudian gerakkan sambil bilang matur sembah nuwun doanya ya Bu atau Mbak. Boleh dipeluk, boleh dipeluk. Alhamdulillah. Ya, semoga menjadi saudara sedunia sesurga untuk kita semua. Dan alhamdulillah, Bunda yang dirahmati Allah, meskipun sederhana kita menyalami sahabat atau teman kita, semoga ada energi kebaikan yang kita bagi. Saatnya kita bermunajat bersama gurunda kami, Syekh Dr. Mas Roni Al-Hajj, yang insya Allah akan membumbungkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf jika ada khilaf salah dalam pemaparan dan penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.